Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Puji dan syukur kita haturkan pada Allah yuk, yang telah senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ada 4 nikmat paling agung, paling mulia, yaitu akbarun ni'mah ba'dal iman wal islam as-sihhatu wa tulil umru. Nikmat yang paling gede itu teman-teman semuanya adalah iman, Islam, sehat, dan umur panjang. Kita mesti bersyukur kepada Allah karena Allah memudahkan kita menerima nikmat yang paling besar, yaitu hidayah iman Islam. Di dunia ini sekarang lebih dari 7 miliar manusia. Kemudian sebagian besar mereka masih belum beragama Islam. Berarti mereka belum beriman kepada Allah. Iman yang benar. Mereka Tuhannya masih berbeda. Tuhannya bukanlah Allahu Ahad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhannya ada yang binatang, ada yang benda mati, ada yang roh-roh halus dan sebagainya. Kita bersyukur mendapatkan kebenaran, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kita dilahirkan di keluarga yang muslim atau yang mu'alaf juga sangat berbahagia. Kenapa? Yang penting mendapat iman. Seandainya kita lahir di keluarga yang bukan muslim, agak susah kita menerima pelajaran Islam, keimanan, dan itu merupakan pintu surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga itu adalah kalimat la ilaha illallah di hati kita. Kamu, kakak, kita semua sudah mendapatkan pintu surga, yaitu iman la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, udah punya pintunya nih, dipegang pintunya ini ya. Kita akan ke surga. Jangan salah jalan, jangan salah alamat. Maka hidup ini diisi dengan melaksanakan keislaman sampai akhir hayat kita. Allah berfirman, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba tanyakan pada kakak di samping kamu, ibu di samping kalian, atau ayah di belakang. Apa artinya? Ya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka ingat kakak dengan sebuah tepukan. Tepuk Islam. Tuhanku, Allah, Nabiku, Muhammad, kitabku, Al-Quran, agamaku, Islam, Nabiku, Muhammad, dan seterusnya ya. Kitabku Al-Quran, dan selanjutnya. Nah, itu tepuk Islam. Ada lagi tepuk yang lain, namanya tepuk istiqomah. Begini tepuknya. Nah, ini guru-guru bisa dimanfaatkan untuk mengajar anak-anaknya ya. Silakan bermain dengan ayah bundanya di samping kanan ya. Jangan mikirin makan mulu, masih panjang ya. Ini berjam 10. Nanti buka masih 5:30 sore ya. Tunggu waktunya. Tepuk istiqomah. Aku, orang Islam, selalu bangga dengan Islam. Istiqomah dalam Islam. Jadi dokter, tetap Islam. Jadi pengusaha, tetap Islam. Jadi menteri, tetap Islam. Jadi sarjana,
tetap Islam. Sampai mati tetap Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nikmat paling besar iman Islam. Kalian iman Islam nggak? Yakin? Beneran nih? Bener? Kakak mau nanya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Siapa nabinya? Muhammad. Siapa yang pernah ketemu Nabi Muhammad? Belum pernah. Saya doakan semoga mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ya. Siapa yang pernah ketemu Allah? Di mana? Di mall. Ngapain Allah di mall? Siapa yang pengen ketemu? Bisa kok. Nanti orang-orang soleh di surga akan mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Allah. Dan itu nikmat yang paling besar anugerahnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Kamu, keluargamu, utus semuanya kakak doakan semoga menjadi ahli surga. Melewati pintu puasa Ar-Rayyan bagi yang bagus puasanya. Dan yang berbakti sama ayah bunda melalui pintu tengah surga namanya pintu biru walidain, pintu berbakti pada orang tua. Nah, bersabda surga itu ada pintu, banyak pintunya. Pintu terbagus pintu yang di tengah. Siapa itu? Kata Nabi, orang tua adalah pintu tengahnya surga. Alhamdulillah, beruntunglah anak soleh, orang tuanya soleh, nanti bareng-bareng bergandengan masuk surga itu. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Ya. Masih betah di rumah kan? Stay and study at home. Di rumah. Kerasan dimanapun adalah tempat belajar. Kata Ki Hajar Dewantoro, orang tua adalah guru, rumah-rumah adalah sekolah. Sekarang kalian menikmati. Biasa dengan guru-guru ustaz-ustazah, sekarang gurunya orang tua kalian. Orang tua adalah guru terbaik bagi kita semuanya. Kalau guru selanjutnya ya, tapi yang paling penting orang tua kita. Dekat dengan guru, tambah banyak ilmu, banyak tahu, hidup kita maju. Alhamdulillah. Adik-adik, saya namanya Kak Bimo ya, dari Yogyakarta. Bimo itu bukan bibir monyong loh ya, apalagi bibir monyet. Bimo dari Yogyakarta akan membantu dan menemani kalian semuanya dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan yang bulan berkah ini. Di mana Allah mewajibkan pada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Firman Allah nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Allah memanggil dengan sangat mesra, sangat indah, yang dipanggil isi hati kita. Apa itu? Iman. Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah kami wajibkan kepada umat-umat terdahulu, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Inputnya orang beriman, prosesnya puasa, outputnya jadi orang yang bertakwa. Saya doakan puasanya sukses, ya, ibadahnya diterima Allah, doanya dikabulkan, badan semakin sehat dan semakin cerdas. Yang paling penting dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Rasanya damai, rasanya tentram, dan tidak ada kenikmatan, keindahan selain dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang melampauinya. Itu namanya kenikmatan rohani. Kalau ke Pulau Dewata, mungkin snorkeling atau diving, nikmat indah. Tapi nikmatnya dengan Allah jauh lebih indah dibanding kenikmatan tadi. Hari ini kakak akan menemani kalian dengan dongeng dan kisah. Ya. Dongeng tentang apa? Tentang pandemi corona. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bagaimana cara kita untuk bisa survive pada masa pandemi ini. Jangan sembrono, dengarkan nasihat orang tua, nasihat guru merintah supaya kita apa? Menjaga diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertular atau menulari. Kita nggak kerasa kalau sakit, tapi jadi carrier, pembawa penyakit itu kepada orang lain. Kok bisa? Iya, karena kita punya imunitas, punya antibodi yang bisa membuat tubuh kita jadi tahan. Tetapi
Yang nggak tahan kan berbahaya. Siapa tahu kitalah penyebabnya. Karena apa? Kecerobohan. Nah, sebelumnya kakak mau ngajak kalian mengungkap rasa bahagia dulu. Masih ingat lagu lama? Baju baru, alhamdulillah. Kalau kakak bertanya, jawab ya dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Ibunya juga iya tuh ya. Ibu yang menonton ikut nyanyi dong, nggak apa-apa, jangan jaim. Sama anaknya, ibu-ibu yang nyanyi semangat, saya doakan bulan ini turun 3 kilo. Amin ya robbal alamin. Kayaknya ngimpi banget deh. Ayah tambah sayang. Baik, coba. Baju baru. Sepertinya kurang semangat nih, kurang kompak bareng-bareng. Baju baru, alhamdulillah. Ramadan tiba, alhamdulillah. Puasa lagi, alhamdulillah. Tarawih lagi. Baju baru, alhamdulillah. Khatam Al-Quran, alhamdulillah. Tamat puasa, alhamdulillah. Rajin tarawih, alhamdulillah. Baju baru, alhamdulillah. Surga dibuka. Terusin ya. Neraka ditutup. Setan diikat. Iya, setan diikat alhamdulillah. Tapi kalau bilang alhamdulillah jangan sampai nunjuk saya. Emang saya setan, tahu? Baiklah, teman-teman semuanya. Satu dongeng untuk kalian dan satu kisah di akhir perjumpaan kita nanti. Apa itu? Tentang datangnya pasukan musuh dari negeri penyakit yang dipimpin oleh Jenderal Virus dan Kapten Corona. Bahkan ada Kapten SARS, MERS, dan lain-lainnya. Seperti apa ceritanya? Maaf ya, ini masih pagi puasa-puasa. Pemanasan dulu ya, sebentar. Nah, siap? Sebuah kisah. Ada sebuah pesawat meluncur dari negeri penyakit. Mereka datang lagi ke kota Makassar untuk membuat semua anak-anak di sini kesakitan, bahkan manusia semuanya musnah. Jahat banget orang ini. Siapa? Bukan orang. Ini adalah makhluk-makhluk kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop atau mikroskop elektron atau dilipat gandakan menjadi ribuan kali. Baru kelihatan. Mendaratlah pesawat ini di sebuah tempat yang jorok, yaitu tempat sampah terminal. Sang kapten menyiapkan pasukannya. Siap, gerak. Siap, gerak. Jenderalnya pun datang, yang paling besar dengan badan bulat, seluruh-seluruhnya biru dan merah serta kuning. Paling megah, dia menuju ke barisan pasukan virus-virus itu. Tak lama kemudian, ia bicara. Wahai kapten, mendekatlah kemari. Aku mau bicara. Kaptennya mendekat. Siap, Jenderal. Adakah perintah untukku? Kita datang ke kota ini untuk kedua kalinya. Diperintah Maharaja Penyakit untuk membuat anak-anak sakit.
Buat mereka musnah sebagaimana kita telah melakukannya di negeri lain. 3 bulan lamanya kita berkeliling dunia untuk melaksanakan misi pemusnahan massal manusia dengan jasad kita yang masuk ke dalam tubuh mereka. Siap Jenderal, aku telah siapkan triliunan prajuritku dan juga dibantu bakteri, cacing, kuman, jamur, dan banyak sumber penyakit lainnya. Baiklah, dari Cina kita terbang ke Asia, lalu ke Eropa, dan sekarang tugas kita di bumi Nusantara Katulistiwa ini. Siapkan diri kalian, naiklah ke tangan-tangan yang kotor, mulut yang tanpa masker, hidung yang terbuka, buat mereka menderita batuk-batuk, panas, kemudian kehilangan rasa, dan bahkan tak mampu bernafas. Siap Jenderal, pasukan maju. Ada yang sebagian waduh, mereka maju semuanya mencari manusia untuk dibuat sakit oleh tim pasukan khusus virus, yaitu corona yang paling depan. Mau nggak kena virus? Ya kita nggak bisa melihat sih teman-teman semuanya. Tapi seandainya kena, semoga langsung dimusnahkan oleh antibodi dalam tubuh kita kan. Oleh imunitas yang bagus, maka jaga kesehatan. Olahraga tetap agar bugar ya. Wah, jangan tidur melulu. Kalau tidur melulu orangnya sehat tapi nggak bugar, lemes, ngantukan, dikit-dikit. Manusia jadi buaya. Apa-apa mau dimakan jadinya nanti ya. Sehat bugar. Ayahnya bekerja, bugar. Ibunya bekerja, bugar. Mikirnya cepat, lancar. Itu meningkat kecerdasannya. Oke? Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Wah, mereka kemudian berkeliling kota Makassar. Dari ujung sampai ujung lagi. Dari dekat bandara sampai dengan Pantai Losari. Atau kemudian sampai perbatasan dengan kabupaten lainnya. Korbannya banyak. Sehingga rumah sakit penuh dengan pasien atau suspek corona. Ada yang dijemput dengan dengan helikopter. Kan di pelosok-pelosok. Ada juga polisi segera mengirimkan timnya untuk mengawal ambulan dan petugas kesehatan. Wah, masyarakat menjadi ketakutan karena musuhnya nggak kelihatan. Kalau penjajah jelas kelihatan musuhnya, bisa kita lawan. Tapi ini virus, gimana melawannya? Untung banyak orang-orang pandai, cerdik pandai, mengajarkan bagaimana kita mengantisipasinya. Ada yang menggunakan sabun pembunuh kuman bakteri virus. Ada yang mulai menggunakan masker yang standar. Ada juga yang menggunakan disinfektan, sanitizer, dan lain-lainnya untuk mencegah dari meluasnya wabah ini. Ada yang menerapkan lockdown. Ada yang menerapkan pembatasan wilayah. Ada yang menerapkan buka tutup kampungnya supaya apa? Jangan terkena penyakit. Orang tua juga sangat protektif karena sayang cintanya. Bagaimana anak-anaknya tidak terkena penyakit itu? Jangan menderita, susah bahkan meninggal. Enggan berpisah. Mereka berkumpul, sekolah pun diliburkan. Bukan libur, tapi belajar di rumah, study at home seperti kalian semuanya. Udah kerjakan PR tugas guru? Sudah? Alhamdulillah, semoga nilainya bagus-bagus deh. Serapan kalian bagus, nilainya bagus, ilmunya juga mantap. Nah, sekarang banyak cara untuk belajar kan? Asik. Tapi ada juga yang tidak bisa di rumah, terpaksa cari uang. Kenapa? Kalau nggak kerja nggak ada makanan, keluarganya makan apa? Ya kita doakan mereka selamat ya. Nah, semasa belum ada bantuan yang cukup dari pemerintah. Tapi kita kan, kamu,
Kakak, teman-teman kita, meskipun belum ada bantuan, malah kita kasih bantuan kan. Apalagi kasih makan buka puasa. Ngasih makan buka puasa itu sama dengan pahalanya orang yang puasa. Kasih 2 orang, pahala kamu 3. Pahala sendiri dan 2 orang berpuasa buat kalian pahalanya. Tapi mereka tidak dikurangi pahalanya. Sama-sama dapat 100% dari Allah Ta'ala. Itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mulia. Lanjutannya bagaimana, Kak? Dari ruangan kontrol monitor, itu ruangan situasional, tampak Jenderal Virus memantau perkembangan di semua kecamatan, di Panakukang, ya, di Losari, kemudian di perumahan Telkom, di mana aja dilihat. Dan rupanya ada yang dengan malu-malu pucat-pucat, kaptennya ngomong, Lapor, Jenderal. Aku mau lapor. Kenapa kau pulang duluan? Rupanya anak-anak yang kita cari dan orang tua, remaja, kakek, nenek semuanya sudah pada sadar kedatangan kita. Kenapa gitu? Mereka mengakses informasi televisi dengan gadget mereka telah sampai ke tempat ini. Lalu bagaimana? Grafiknya menurun. Lalu? Bahkan mereka bisa membunuh kita. Kita kelamaan tidak mendapatkan inang sehingga kita mati, Tuan. 4-6 jam usia kita sia-sia. Iya, Tak menemukan reseptor. iya. Aduh. Kita bisa dimarah sang raja. Terus bagaimana? Kita jangan putus asa. Kuman aja nggak boleh putus asa ya. Akhirnya mereka merasakan serangan balik pertahanan kuat dari manusia di sepanjang kota Makassar ini. Nah, teman-teman semuanya, satu saat ada seorang ibu dan suaminya menggunakan mobil lewat jalan di kawasan Boulevard ya. Suaminya naik mobil, batuk-batuk. Suaminya orangnya tinggi, kurus ya. Bajunya warnanya hijau, celananya merah, giginya kuning. Sedang nyetir mobil. Orangnya tinggi, kurus. Di sampingnya sang istri. Badannya gemuk. Bukan menghina maksudnya, memang begitu ceritanya. Badannya besar, 170 kg. Besar. Suaminya kecil. Jadi kalau jalan kayak angka angka 100. Satu ayahnya, ibunya, anaknya juga sama ibunya. Jadi 100. Nah kemudian rupanya keduanya merasakan 2 minggu panas yang sangat menyengat di badan mereka. Itu juga begitu. Anaknya juga di belakang juga iya. Rupanya satu keluarga sakit semuanya. Ketika mereka lihat Boulevard, sang ibu kemudian bersin. Bersin, dioles, dibersihkan dengan tisu basah. Kemudian sang ibu rupanya kurang punya tata krama tentang kebersihan. Ia pencet tombol kaca otomatis. Kemudian tisu tadi dilempar keluar. Di dalam tisu tadi ada suara teriakan keras sekali. Wah, kita lepas dari tubuhnya itu. Iya, kita segera mencari inang baru. Rupanya jutaan virus sudah menempel dalam tisu basah tadi. Droplet namanya. Dilemparkan. Ternyata ketika membuang tisu tadi, di sampingnya ada seorang pengendara ojek online dengan baju warna khasnya itu ya. Dia buru-buru untuk menjemput customernya atau penumpangnya. Tisu itu terbang. Ting! Kena di helmnya. Sebagian virus itu terhirup oleh
hidungnya terhisap sampai di paru-paru karena maskernya sudah robek, sudah aus. Dia lupa untuk membeli masker baru. Udah kita masuk. Tisu tadi setelah mengenai tukang ojek online, waduh, terkena pengemudi becak, terlempar lagi ke pinggir jalan, terinjak oleh seorang pengamen dan beberapa remaja yang lewat tempat itu, bahkan anak-anak. Maka pada hari itu ada beberapa orang yang kemudian terpapar atau infeksi oleh virus tadi. Hari berikutnya mereka merasakan panas yang lebih sangat, dan kemudian mereka masuk rumah sakit, dan ternyata meningkat lagi jumlah penderita virus corona dari masyarakat Kota Makassar. Kenapa? Sebabnya adalah kecerobohan dari nyonya besar di mobil yang melemparkan tisu tadi. Udah kita menang. Kasihan mereka, dengan biaya besar mereka harus mengalami proses karantina yang panjang sampai mereka disembuhkan lagi. Tapi alhamdulillah, masyarakat semakin terdidik, anak-anak semakin tahu, guru-guru memberikan banyak pengetahuan pada murid-muridnya, sehingga lambat laun dapat ditaklukkan virus-virus itu. Mereka kebingungan. Kita nggak dapat inang lagi. Waktu kita tinggal 15 menit, Tuan. Ya, sepertinya kita mati sia-sia di sini. Hanya sedikit orang yang telah kita kalahkan. Bagaimana, Tuan? Ya sudah, kita terima nasib saja. Setelah 4-6 jam mereka di lapangan luas terkena sinar matahari sangat menyengat, maka virus itu pun kemudian meleleh. Sebagian telah lumpuh terlebih dahulu karena kena disinfektan, sanitizer, atau oleh sabun cuci yang ada di tangan, di wajah orang-orang yang terkena sebelumnya. Nah, alhamdulillah virusnya pun musnah karena kesadaran kita semua dan atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.